Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di renungan dan doa pagi hari ini. Semoga pagi ini saudara tetap dalam keadaan sehat dan sukacita yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami memuji dan bersyukur kepadamu, karena pada pagi hari ini kami masih bisa menikmati pagi yang indah ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas tentang hidup yang berdampak bagi sekitar. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Setiap orang memiliki potensi memengaruhi orang lain di sekitarnya. Pengaruh tersebut bisa positif maupun negatif. Orang yang membawa pengaruh positif kita sebut motivator atau inspirator, di mana keberadaannya mampu memotivasi orang lain mengikuti jejaknya atau menjadi inspirasi bagi orang lain. Sementara orang yang membawa pengaruh negatif atau buruk terhadap orang lain biasanya disebut provokator. Ia memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Begitu pula dalam kehidupan kekristenan. Tuhan menginginkan setiap orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak atau berpengaruh bagi dunia. Dampak atau pengaruh yang dimaksudkan adalah positif, bukan negatif. Dengan kata lain, kita harus bisa memengaruhi orang-orang sekitar melalui teladan hidup yang positif dan menjadi berkat bagi mereka. Supaya kita dapat memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar dan lingkungan, kita harus memiliki karakter yang baik. Apa itu karakter? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Karakter menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Apa yang Tuhan katakan tentang kita? Tentang Daud, Tuhan berkata, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Orang Kristen yang berkarakter berarti orang yang tetap menjaga kualitas hidupnya dengan baik, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, karena ia tahu Tuhan melihat setiap perbuatannya. Inilah yang sedang Tuhan cari, orang Kristen yang memiliki karakter baik, yang tampak nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan. Karena keberadaan orang percaya di tengah dunia ini adalah sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang. Dalam Injil 2 Korintus pasal 3 ayat 3 pun tertulis, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Maka dari itu, kita harus menjadi orang Kristen yang memiliki karakter baik.
supaya apapun yang kita lakukan bisa berdampak baik bagi semua orang. Sehingga nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Semoga dengan firman Tuhan ini bisa membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala cinta dan kasih-Mu yang masih kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Sehingga kami dapat melewati malam dan bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita, itu semua karena berkat-Mu. Tuhan, Engkau tahu sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami dalam bekerja. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami dalam segala pekerjaan yang akan kami lakukan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Dan jadikanlah pekerjaan yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi kami dan juga orang lain. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersabar dalam bekerja. Selalu tetap mengandalkan kuasa-Mu dalam bekerja dan senantiasa menyelesaikan pekerjaan dengan seisi-Mu Tuhan. Bimbing kami untuk bekerja dengan semangat dan kasih. Bekerja sama dengan orang lain, terutama bekerja sama dengan-Mu Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan dalam bekerja, jangan biarkan kami tersesat Tuhan. Tetapi tuntunlah kami dengan kasih-Mu untuk mencari jalan keluar dari segala kesulitan yang kami jumpai selama bekerja. Tuhan, di atas semua permohonan ini, kami adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Kiranya terlebih dahulu berikan kami pengampunan Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak memohon dari-Mu Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon kepada-Mu. Amin.